Serangan balik Atletico Madrid untuk FC Barcelona. Atletico panik, tiba-tiba banget bikin statement Alvarez tidak dijual dan sentil pakar transfer nomor satu Fabrizio Romano. Ini kita bahas nih guys. Ya, drama Gimana sih? makin panjang ya. Betul Drama betul. transfernya Julian Alvarez dengan Barcelona ini semakin panjang. Setiap harinya selalu ada update terbaru ya. Betul. Update dari tawar-menawar, klausul dan juga segala macam ya. Jadi Mhm. intinya update terbaru per hari ini, per video ini di syuting, katanya klausul yang diajukan oleh Barcelona kepada Atletico Madrid untuk membeli Alvarez dengan total 100 juta itu katanya bohong ya. Iya, betul 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 betul. Ada indikasi bahwa itu bohong ya, hoax Iya, maksudnya. benar. Dan serangan balik Atletico kepada Barcelona ini tidak main-main ya. Betul. Bukan serangan balik gol, tapi serangan baliknya bisa kalian lihat sendiri di official sosial medianya Atletico Madrid di X, kemudian di Instagram juga, Instagram juga betul. itu banyak sekali postingan-postingan yang sepertinya postingan ini tidak cocok ada di feeds-nya sebuah klub bola gitu kan. Betul. Karena eh, postingan ini cocoknya ada di feeds fans page meme harusnya Betul ya, betul. atau di dark web gitu kan, Betul. karena banyak sekali postingan-postingan meme dari pihak Atletico Madrid untuk menyerang FC Barcelona FC kan. Ini Barcelona, benar-benar unik ya, bener-bener unik 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 banget ya. banget. Karena banyak sekali yang ngomong juga benar-benar mengherankan ketika Barcelona berani membeli Julian Alvarez 100 juta. Iya Herannya betul. kok klub miskin banyak Nah, duitnya itu kan gitu dia. yang mengherankan kan. Betul, yang bikin kesel dari pihak dari Atletico Madrid ya, karena kan kalau di postingannya itu ada berita hoak, ada kabar pernah menjalin komunikasi, ternyata kan itu Iya. tidak pernah terjadi sebelumnya, Iya, ibaratnya betul. kan. Dan ini yang disentil itu adalah Fabrizio Romano ya. Nah, Kenapa? betul. Karena yang memberitakan adalah Fabrizio Fabrizio Romano Romano, gitu kan. betul. Jadi mungkin dari pihak Atletico berpikir mana sih kok Fabrizio Romano memposting hal yang belum terverifikasi gitu Nah, kan. betul betul saya. Ibaratnya hanya mengambil dari salah satu pihak, dari Iya, angle-nya FC Barcelona, sedangkan betul. tidak melakukan validasi dulu nih kepada pihak Iya. Atletico Jadi Madrid kan. karena mungkin Fabrizio Romano kalau nggak salah orang Spanyol atau orang mana ya, dia Iya. tidak mengerti tabayun. Nah, itu dia. Dia tidak tabayun ke Atletico nih. Karena memang yang dikejar itu siapa yang cepat untuk here we go aja sih kalau menurut Iya, gue ya. benar. Dan seperti yang kita obrolin kemarin, ya kan kita obrolin sekarang Fabrizio Romano itu terlihat seperti konten Konten kreator banget kreator kan gitu. karena Jadi segala sesuatu ada dibahas berita semua. langsung, ada berita Iya. langsung. Nah, tidak ngecek dulu validasinya dan segala macam. Nah, kalau seperti ini sepertinya kredibilitas dari Fabrizio Romano bukan dipertanyakan, hilang Pasti sepertinya. akan turun karena sekarang itu update skor aja Fabrizio Romano Iya, itu udah betul. update skor aja. Iya, dan bahkan Fabrizio Romano kan ikut sekarang benar-benar konten kreator, kenapa? Karena ikut ngabarin Persib dan juga segala Iya, macam, itu konten betul. kreator banget kan gitu kan. Makanya ini juga serangannya itu pertama dari pihak Barcelona yang bikin hoak, kedua dari ke pihak Fabrizio Romano sebagai yang menyebarkan hoak ini kan. Betul, dan kalau misalkan Fabrizio Romano sampai seperti ini, mau ke siapa lagi kita percaya kan? Nah, betul Fabrizio betul. Romano aja sudah seperti ini gitu kan. Sedangkan semua pria itu hanya satu, Iya, percaya kepada percaya hanya ke Fabrizio Fabrizio Romano ya. Romano. Nah, yang menariknya saya gue mungkin agak curiga ya, gue memiliki angle pemikiran yang berbeda. Mungkin ini juga marketing dari Atletico Madrid sih. Jadi ibaratnya entah itu hoax atau enggak, angka yang ditawarkan 100 juta untuk Julian Alvarez itu kan membuka keran transfer dari klub-klub yang lain sehingga tidak butuh waktu yang lama ada tawaran dari PSG yang gak main-main ya 120 juta plus dua pemain. Nah, ketika isu ini semakin digoreng, otomatis ya melihat respon dari Barcelona gimana nih? Karena kabarnya setelah berita itu ditepis, apalagi tawaran angka 100 juta euro itu langsung ditolak oleh pihak Atletico Madrid, FC Barcelona dalam waktu 3 hari ini menyiapkan proposal baru untuk menego Julian Alvarez ya. Iya, namun ya tidak bisa dikatakan proposal baru ya, karena proposal pertama juga kan Atletico Iya, Madrid betul belum betul. belum menerima gitu ya. Ya mungkin, nah tapi gue berpikir hal yang lain mengenai hal ini. Apakah ini merupakan marketing S3-nya Atletico Madrid Nah, dan Barcelona ya? benar itu dia ya. Itu dia Sepertinya ya. seperti itu, karena ketika berita ini muncul banyak rumor lain seperti PSG tertarik dengan 120 juta dan dua pemain Iya, kan. dua Ya berarti kalau pemain. misalkan
deal sama PSG jadi nih, sepertinya ini cuma marketing saja. Betul betul. Mengingat yang nawarnya Barca gitu. Yang nawarnya Barca, betul ya. Duit dari mana kan? Nah itu Yang dia. nggak masuk akal di situ. Mungkin ini adalah strategi marketing untuk menjual Alvarez dengan harga tinggi mungkin ya. Betul, apalagi kita tahu di musim ini perseteruan antara Atletico Madrid dan Barca itu kan panas banget ya. Ya bukan panas lagi ya. Ibaratnya kan ketemu di Ini Gunung Krakatau lah. bener ya. Iya. Karena kalah di final Dua juga, kali kalah dua kali Atletico Madrid itu mulangin Barca kan ulangin Barca kan. di Del Rey dan juga di Champions League kan Champions gitu, League dengan bener-bener. bantai lagi kan, Iya, nggak main-main di Del Rey 4-0 di leg pertama, di Champions 3-0 kan kalau nggak salah betul. di leg pertama gitu kan. Di leg pertama ibaratnya. Nah kalau menurut lo ya setelah drama-drama ini, apalagi ini media sosial kan sensitif banget ya Sen ya. Apalagi kan banyak sekali poster-poster yang bikin hoak lagi nih, bikin satir lah. Jadi media sosial Atletico Madrid itu bikin berita breaking news ingin mendatangkan Pedri, ingin mendatangkan Rapinya, Iya, ingin Lamine mendatangkan Yamal. Lamine Yamal gitu kan. Ini bentuk satir bahwa kita juga bisa kalau bikin isu-isu seperti ini Iya, mah gitu kan. iya, tapi itu satirnya bukan ke Barcelona ya, Tapi ke Fabrizio Fabrizio Romano gitu. Romano, Kalau betul. asal bikin postingan mah ya nggak jauh. Fabrizio Romano itu nggak jauh beda dengan sliding tackle berarti Betul anjir. betul. Gampang banget Kita kan juga gitu. bisa ya kalau Iya, tinggal tempelin breaking doang mah gitu iya, kan. itu gampang banget dan benar-benar satirnya bagus ya untuk Atletico Madrid karena tidak menyewa buzzer. Iya Dia betul. pakai akun sendiri Pakai kan. akun sendiri. Itu. Real. Ini baru tampan dan berani nih admin Iya, benar. medsosnya Atletico Madrid anjir. Apa itu buzzer-buzzernya itu? Langsung turun sendiri. Nah, kalau menurut lu nih setelah adanya huru-hara seperti ini ya mungkin nggak ada yang baper ya karena memang ya masih ada lucu-lucuan doang lah Iya, serangan di benar. media sosial ini kan. Nah, kalau menurut lu sendiri masih ada chance nggak untuk Julian Alvarez itu ke Barca? Kalau misalkan kan banyak sekali yang memutar kembali video-video masa kecilnya Julian Alvarez ketika Iya, dia ditanya ingin bermain dengan siapa, Messi, kemudian iya, ingin bermain di klub mana atau klub mana yang paling kamu cintai, dia kan jawab River Plate dan juga Barcelona iya, ya. betul. Ya mungkin kalau misalkan keinginan dari Alvarez itu bermain untuk Barcelona ya mungkin gitu ya. Karena memang sejauh rumor transfer dari Julian Alvareznya secara personal ya memang memprioritaskan Barca ya Sen, ya. Iya Karena benar. kan ada tawaran dari Arsenal, ada Iya, tawaran dari klub lain juga, tetapi bahkan ketika Atletico Madrid ingin mempertahankan Julian Alvarez, itu Julian Alvareznya yang yang mau nggak keluar mau. kan. Dan satu-satunya klub yang dituju itu Barcelona sebelum PSG datang Sen. Iya benar. Kalau Hmm. tapi ya kembali lagi ya kalau misalkan Barcelona datang terus Alvarez maunya ke Barca ya benar-benar the real ngejual mimpi. Ini sama seperti Mbappe ke Madrid kan. Iya betul Impian betul. klub masa kecilnya kan gitu. Heeh. Ya mungkin ya ada chance besar untuk Alvarez ke Barcelona. Tapi kalau misalkan untuk gue yang nontonin Argentina dan juga nontonin Alvarez di Argentina sangat disayangkan ya. Ini ke PSG aja lah Betul ya, gitu. kalau sebagai pendapat kita yang fans netral lah ya bisa dibilang ya. Hmm. Ibaratnya kita ini POV-nya POV karir dari Julian Alvarez gitu kan, bukan POV Barca, bukan POV Hmm. PSG karena seperti yang kita tahu ya setelah era berakhir antara persaingan Ronaldo dan juga Messi, kita kan ingin melihat nih the next squad itu siapa sih? Kan seperti yang sebelumnya kita dengar ada Haaland versus Mbappe lah, sekarang Iya. ada Lamine Yamal lah, terus ada Arda Güler, lalu sekarang ada Julian Alvarez juga termasuk. Tetapi untuk Julian Alvarez, pemain sehebat ini tetapi tidak mendapatkan jaminan posisi yang bagus di klub-klubnya, baik itu di Iya. Atletico maupun di Manchester City Ya gitu, menurut Sen. gua kesalahan Julian Alvarez itu adalah di agentnya ya. Iya, di agentnya Kurang ya. membayar akun-akun ataupun media-media yang besar. Iya, Kalau dari statistik, Alvarez itu kan salah satu pemain yang terbilang sukses di usia sukses, muda ya. sukses Sudah banget. merasakan semua trofi, major trofi bahkan dari major Hmm. trofi di level klub, kemudian di level timnasnya dia itu sudah mendapatkan semuanya gitu. Mbappe belum ada champion, Alvarez sudah punya Iya, gitu kan. betul. Nah, untuk siapa? Haaland nggak punya Pildun, Alvarez sudah punya gitu kan. Di Apalagi level benua dia udah punya Copa America 2 lagi kan. iya Gitu. betul. Dari semua pencapaian tuh udah semua gitu. Udah Namun kan perfect ya kurang diliput oleh media. oleh Kenapa? media. Karena memang Alvarez itu kekurangannya ketika kembali ke klub dia kurang mendapatkan menit bermain gitu. Dan ketika dia mendapatkan menit bermain yang full, dia hanya di Atletico Di gitu kan. Atletico salahnya ya. Ya mungkin keputusan salah itu ketika berani untuk menerima pinangan dari Manchester City sih. Itu benar-benar fatal banget kalau menurut gue. Kita bandingin ya apa agennya Julian Alvarez sama agennya Erling Haaland.
Erling Haaland ketika gacor di RB Leipzig itu kan gacor banget. Iya. Sedangkan untuk pemain muda Erling Haaland kala itu market value-nya tinggi, tetapi agennya nggak buru-buru Sen. Agennya ini ingin meningkatkan market value lagi sehingga nanti yang berminat untuk merekrut Erling Haaland adalah klub-klub besar. Akhirnya Iya. kan ke Borussia Dortmund dulu. Ketika di Borussia Dortmund dan terbukti gacor, akhirnya ke Manchester City sebagai starter karena sudah Iya. teruji di Borussia Dortmund. Sedangkan kalau Alvarez itu kan sebelumnya di River Plate ya, Iya, dari yang mencetak langsung ke 4 City. gol dalam satu pertandingan, Heeh. sedangkan dari sisi usia lebih muda Alvarez daripada Haaland kan. Nah, ketika ada tawaran dari Manchester City dan agen dari Julian Alvarez itu benar-benar membiarkan pemainnya ini datang ke City sebagai cadangan karena dalam klausulnya juga tercantum Sen bahwa dia tidak akan mendapat jaminan starter. Dan ketika transfer itu disetujui, ya ini yang kasihan Julian Alvarez-nya. Iya, jadi Julian Alvarez itu nasibnya sama seperti Cole Palmer, seperti Ferran Torres di Manchester City itu kan mereka seperti itu gitu. Iya Jadi iya hanya betul jadi betul. pilihan kedua gitu kan. Nah, cuma sayangnya harus milih Manchester City. Cuma ya untuk karir kedepannya ya dia harus ke Atletico Madrid Iya, dulu kan dulu gitu ya. transit Mungkin ya. ini adalah awal dari Julian Alvarez ya. Mhm, Kalau misalkan keluar dari Atletico nih, betul. enggak ya terserah lah pilihannya mau ke Barca ataupun ke PSG. Mhm, Intinya kan yang penting Julian Alvarez itu jadi pilihan utama kan pilihan gitu. utama. Nah mungkin karena memang tampil bagus di Atletico Madrid, kemudian juga kan tawaran-tawaran besar muncul, tentu saja ya PSG dan tentu saja agennya Alvarez juga pasti mikir pemain gua harus jadi pilihan utama. Sama ibaratnya kan, ini sangat disayangkan banget ya, karena anehnya itu ya Sen ya, ketika lagi di Manchester City, kenapa klub-klub lain itu nggak berani membeli Alvarez dengan nominal yang sama dengan Atletico ya? Sehingga kala itu kan yang berhasil out Julian Alvarez dari Manchester City adalah Atletico gitu kan. Iya ya karena banyak ya karena tadi ketika di Inggris, ketika dia berkarir di Inggris, media tuh kurang kan Iya, buat kurang Alvarez gitu kan. memberikan highlight Kalau ya. misalkan kita lihat ya bukan karena fanatisme gua ke Argentina ya. Kalau dibandingin dengan pemain-pemain 100 juta di era sekarang seperti Sunrise, Iya, Bukayo Saka, kalau misalkan punya 100 juta mending beli Alvarez lah gitu walaupun betul, memang posisi yang berbeda gitu ya. betul. Itu beda. Bedanya kan ya tadi medianya kurang meliput aja gitu, kurang Iya, memberitakan Julian Alvarez gitu. Ini benar-benar pemain yang underrated menurut gua walaupun menurut coach ini overrated. Ya kita nggak bisa dengerin coach kan omongannya halu kadang. bener, apalagi bias ke Arsenal ya. Ya mungkin Iya, jadi apa, jadi bagus ketika Julian Alvarez ke Arsenal, beda lagi nanti pendapatnya, iya. opininya kan. Ya kita nggak bisa percaya coach soalnya ketika rumor transfer Mudryk ke Arsenal dia kan seneng. Senang, betul. Wah langsung begitu pemain bagus Iya, nyatanya ke Chelsea gitu kan terus iya, dia bersyukur ala syukur nggak ke Arsenal. iya. Nah, berarti itu kan opini dia nggak valid gitu. Iya, kecuali kalau dari awal dia tidak senang Mudryk ke Arsenal, lalu Iya, Mudryk ke nah Chelsea tuh bagus. kan Nah, itu terbukti nih. terus langsung tuh kan Iya, diblokir sama Mudrik Instagram kan gitu. Berarti kan overrated menurut gue ya bukan overrated karena memang kurang mendapatkan menit bermain saja gitu kan. betul. Padahal secara klub ya, nah ini mungkin bursa transfer musim ini tuh menarik karena klub-klub besar saling tikung menikung Sen. Iya benar. Bisa jadi Dan pertama, juga banyak pilihan pemain banyak pilihan sekarang. pemain. Ibaratnya apalagi bukan hanya banyak pilihan pemain, Sen, tapi di musim depan banyak sekali klub yang memang sedang ada di fase regenerasi. Nah, ibaratnya ketika Barcelona membuat hoax ya tentang tawaran 100 juta, akhirnya memicu respon dari PSG yang langsung menego 120 juta. Jangan-jangan ada kemungkinan nanti klub-klub lain juga ikut tertarik sama Julian Alvarez. Salah satunya mungkin Real Madrid yang datang Iya ibaratnya benar. kan. Ya berarti benar. Hoaknya Barca itu cuma sekadar marketing. Marketing ya Itu ibaratnya ya ya. berarti marketing yang pintar ya. Nanti entah siapapun dealnya dengan siapa, intinya yang dapat duit itu Atletico Madrid, terus agentnya Alvarez dan juga Betul. Barcelona ya. Bisa jadi Biaya nih. endorse Betul. itu adalah endorse ya, Betul, betul. endorse dari Barcelona. Ini kayak biaya calo. Bukan biaya afiliator. Dapat Itu affiliate ngejual Alvarez. ibaratnya cek ranjangnya di Iya. di channelnya Barcelona. Cek cek ranjang di belang lain. Kalau Barca kan belangnya biru merah ya, Iya. belang merah putih. Merah putih beda lagi ya. Makanya ini juga sangat menarik banget ya. Kita belum belum tahu nih respon dari Real Madrid karena Real Madrid kan terbukti saya. Bahkan minter Bastoni, Bastoninya diangkut ke Real Madrid. Iya, Apalagi ikut-ikut kayak tertarik juga ikut gitu. tertarik juga kayak Enzo ikut latah juga kan dari awal
Madrid pengen datengin Enzo, padahal Enzo itu kan dikaitkannya sama Manchester City kan ibaratnya kan. Dan tidak menutup kemungkinan nih Julian Alvarez juga nanti akan dinego sama Real Madrid juga. Iya, ya kita tunggu saja. Tapi kalau misalkan Alvarez ke Real Madrid ya sama saja diri ya. Iya Bunuh betul. diri karena ya pasti jadi pilihan kedua lagi di sana sudah Mhm. banyak ya belum ada striker murni walaupun udah ini Mbappe gitu kan Secara ada Brahim ekosistem ini Diaz ya, secara gitu ya. ekosistem nggak baik ya untuk Iya, Julian ya Alvarez ya. apalagi di situ. Hmm. Ya jangan jadi pemain bola kalau ke Madrid harus Otamendi dulu UFC Iya, atau boxing tinggal Dika- pilih. dikasih bekal aja Iya ibaratnya kan. soalnya di Madrid kan latihannya bukan nendang bola ya, Nendang temen. banting pemain ke meja. Sampai Latihannya kayak geger gitu. kotak ya. Iya, Ini lingkungan toksik lah, jangan ke Madrid kan. bener ya, lebih baik sih ke PSG. Nah, kita kan sekarang Apalagi lagi. ada Mbappe nanti. Dendam personal Piala Dunia Nah, nanti. betul betul. Apalagi nanti ini ada Piala Dunia juga ya. Iya, Makanya market value ini kalau menurut gue ya dipantik lebih awal karena untuk memicu reaksi pasar sebelum Piala Dunia. iya, Jadi udah baru awal starter aja itu udah 100 juta, 120 juta, apalagi kalau nanti Julian Alvarez perform di Piala Dunia ya Sen, ya. Itu kan iya. pasti akan Ya signifikan juga. bagusnya juga di situ sih. Jadi Hmm, udah matok harga pemain nih hmm, sekian juta, sekian juta, sekian juta. Nah nanti pembuktiannya itu ketika ada Piala Dunia gitu. betul. Tidak seperti di bursa transfer sebelumnya ketika ada rumor dan juga segala macam gitu. Gak ada kompetisi deal ternyata di next season ambruk kan gitu. Kalau sekarang wah udah keluar rumor Alvarez itu 100 juta tinggal kita lihat nanti performanya di Piala Dunia kan gitu. Nah, sedangkan di Piala Dunia yang lalu 2022 ada kejadian serupa sih. Jadi waktu itu kan back Gvardiol. Gvardiol Iya kan Josko Guardiola. iya itu kan naik banget waktu itu ya. Karena digocek sama Lionel Messi, nilai marketnya kan langsung turun. Iya. Sehingga Pep itu kan mengeluarkan statement yang ya ini bercanda ya. Gue bersyukur banget sih sama Messi karena ketika Messi ngegocek dia, nilai Iya. market value-nya langsung turun Iya, anjir. dan juga tidak market value-nya saja ya, Performanya. performanya juga awal-awal saja kan itu sama seperti Tijani ketika ke City ya, Iya ke betul. City gitu. Yang dianggapnya ekspektasinya gede banget ya. Iya, The next inilah back terbaik waktu itu iya kan dan nomor ternyata 25. tidak perform juga di City gitu ya. Dan ngomong-ngomong Atletico, kabarnya Atletico kan tertarik dengan Tijani ya. Nah, itu Ya, di dia. saat dia lagi sibuk ngurusin hoax yang dibuat Barcelona, dia juga tidak diam ya. Iya. Tag-nya lagi mencari scouting dan scouting lagi nih Hmm. dan salah satu namanya Tijani kan. Dan bahkan headline beritanya itu Atletico Madrid ketagihan sama pemain-pemain buangan Manchester Manchester City City, kata ya iya gitu. betul Salah betul. satunya adalah Tijani ya. Tijani. Ya mungkin ya untuk Tijani sendiri apalagi sekarang Tijani kan ya memang karena keinginan Pep. Sekarang Pepnya sudah tidak menjadi head Iya coach kan bukan di baik ya. Manchester City. Nah, di eranya Pep aja sudah tidak menjadi pilihan utama kan. Karena memang disiapkan untuk melapisi Rodri yang cedera kan. Iya Sekarang betul. Rodrinya sudah sembuh gitu dan juga terlihat kurang perform lah, kurang perform di Premier League ya. Karena ketika dikasih jam main di FA Cup juga kurang ya Sen, ya. Kurang banget. Karena rumor Tijani itu kan dari 1 bulan lalu manajemen Manchester City itu udah mengeluarkan statement bahwa Tijani dan juga Marmus itu akan dilepas dalam bursa transfer jika ada minat dari klub lain. Sehingga ya mungkin salah satunya adalah Atletico Madrid ya yang mulai mengejar kan. Iya, mungkin seperti Jan itu ya salah satu pemain yang tidak cocok di Premier League ya karena dia Iya, dulu di Serie A mungkin ya karena Serie A bisa iya bisa karena simpel Serie A. levelnya berbeda. Ya, mungkin kalau ke La Liga ya bisa satu dua lah level Serie A gitu. Iya. Mungkin ya cocok gitu. Ya padahal kalau di La Liga juga lebih lebih ekstrimnya daripada Premier League ya harusnya Iya, ya ya cuma ibaratnya ya ya. lebih mending lah. Lebih Hmm. mendingnya tidak terlalu tersorot. Iya betul Jadi betul. perform tidak performnya di La Liga kalau bukan pemain Barca atau Real Madrid itu nggak bakal disorot gitu kan. Ya seperti tekanan besar di Inggris, Iya. main di Crystal Palace aja tetap dipantau sama medianya kan. Satu kali blunder aja udah langsung underperform. Iya, cocok lah untuk Tijani ya ke Atletico ya. Karena waktu kita juga kan di media kita itu memberikan postingan ya, bertanya-tanya gitu jika memang Tijani ini harus keluar dari Manchester City, next move-nya dia akan ke klub mana. Dan banyak juga teman-teman kita di media sosial juga mengatakan ya mungkin lebih cocok ke Liverpool lah, inilah apa segala macam. Kalau menurut gue pribadi, keluar dari City itu nggak mungkin klub IPL lain meminati Tijani Iya, karena memang susah. sudah terbukti di IPL ya. Iya, Sedangkan waktu itu kita berpikir bahwa yang paling realistis itu balik lagi ke Serie A, kalau enggak ke Liga Prancis atau
ke Bundesliga gitu kan, atau Eredivisie bahkan, Iya. pulang kampung lagi ke Belanda gitu Atau ke kan, Persib. atau ke Persib, Oh, betul. sama Elianonya mau ke Prancis, kakaknya ke Persib. Persib, apalagi kan waktu itu juga ketika Tijani itu bener-bener dilego sama Manchester City. Tijani kan banyak kompos tentang adeknya, ya kan, banyak kompos tentang Persib juga, sehingga itu juga memantik pertanyaan gitu kan, wah apa jangan-jangan ini kode dari Tijani untuk akan pulang ke BRI Super League gitu Iya, kan. tapi untuk Tijani ya susah ya, karena Tijani ya daripada pulang ke BRI Super League ya mending Pulang ke Belanda ya. ke Belanda. Di Belanda juga masih bisa bermain di divisi utama ataupun Iya. ke Serie A, bisa ikut JIC ataupun Cremonese ya, Cremonese degradasi ya. Ya, Karena memang ya levelnya Tijani masih ada di top 5 Liga iya, Eropa ya ya, saya. tapi ya Serie A lah, mungkin Serie A Belanda ataupun ya Ligue 1 ya. Ikut Verdong aja mending kalau saya lihat ya. Benar. Nah, mungkin ini juga ada sesuatu yang dilihat dari Diego Simeone sih. Ibaratnya di mata Diego Simeone, Tijani itu bagus, cuman nggak cocok aja sama taktiknya Pep. Mungkin ya kalau dari Iya. kacamata Cuma pelatih kan kan kalau kita nggak tahu. misalkan talent scouting kan bukan dari pelatih kan. Talent Hmm. scouting itu kan dari Dirtek. Dirtek Iya, tertarik dengan pemain ini, ngajuin ke pelatih, masuk enggak kan. iya, iya. Belum belum tentu pilihan Diego Simeone kan. Iya. Tijani sendiri gitu. Nah, tetapi kan ketika dari Dirtek, dari talent scouting, lalu ada rumor ini, otomatis kan itu udah nembus ke Diego Simeone ya. Hmm. Nah, mungkin Diego Simeone itu memiliki, wah bisa nih musim depan taktik gue bakal kayak gini. Salah satu opsi yang bisa menunjang taktik Diego Simeone itu salah satunya Tijani juga bisa Ya, jadi kan. ya bisa jadi mungkin untuk diproyeksikan menggantikan Koke ya, mengingat Koke seperti tidak akan lanjut ya karena Iya. usia tua, mungkin Karena akan memang udah pensiun gitu kan. Karena posisi pensiun. Tijani sama Koke kan sama gitu, ada di gelandang ya. Ya mungkin semoga cocok ke Atletico Madrid, seenggaknya masih stay ya, Hmm. setidaknya bisa merasakan melawan Real Madrid, melawan Nah, Barcelona kan, dan betul. juga tentunya akan selalu tampil di kompetisi Eropa kan. Betul. Ya Nah, seperti itu. ngomong dari tadi kan yang kita bahas adalah tim-tim itu kan sedang regenerasi ya, termasuk salah satunya adalah kemarin biasanya. Iya, Pertama sudah resmi ditinggal Antoine Griezmann, itu udah resmi kan. iya. Terus tadi ada Koke juga. Terus ada lagi ya Ya, Julian Alvarez ya salah tinggal satunya. Oblak juga tinggal hitung hari lah. Oblak Iya, udah tua nggak Oblak kerasa. juga udah kayak Alisson ya, udah kayak Iya, Alisson Becker di bahkan Liverpool udah ya. ya kemarin kita bahas aja ketika melawan Arsenal di Champions League juga sudah mempersiapkan kepada musuh. Itu artinya kan Iya, eh, supaya Atletico Madrid ini tidak bergantung kepada Oblak kan. Salah betul satu benar. regenerasinya tadi memberikan panggung besar kepada kiper kedua Kiper gitu kan. keduanya. Berarti memang dari sisi Atletico juga justru diam-diam ya kalau kita cermati lebih dalam memang sedang regenerasi ya Ya Dan ya. bukan diam-diam sih, karena Iya, tidak dibicarakan saja. betul, Jadi betul. kita tidak tahu gitu. Kalau Kita tidak misalkan tahu. apa seksi seperti Barca, Real Madrid kita selalu tahu ya Atletico siapa yang mau ngomongin kan. Iya, Diomonginnya ketika dia sampai ke semifinal iya gitu kan. betul betul. Kalau selain itu ya udah Minim Atletico. minim ini ya, minim berita juga dari Ya, Atletico ya. Atletico sebuah klub dari Spanyol kan gitu ya. Sebuah klub yang berbagi kota dengan Real Madrid. Real Madrid ibaratnya kan. Di Itu. sisi lain dari Real Madrid ada Atletico Madrid Iya, yang jadi berita klub ibu terakhir kota. yang mencengangkan dari Atletico kan ketika mendatangkan Suarez dan juara lagi cuma Nah itu. itu dia betul betul. Sebelumnya ada David Villa ya ibaratnya Iya, kan. Makanya ya ini menarik banget ya di bursa transfer, makanya mungkin ya episode-episode yang akan datang kita akan pantau terus bursa transfer, apalagi nanti nah information juga buat teman-teman, nanti kita Piala Dunia akan restream dan akan kita pantau ya. iya, Jadi setelah pertandingan selesai akan kita bahas. Setelah iya. pertandingan selesai akan Tidak kita bahas. setiap pertandingan tapi setiap hari. Ketika Iya, ada jadwal setiap Piala hari. Dunia kita pasti. Dan juga ini tidak cocok untuk morning person ataupun man person. Iya, iya. Apa morning man Morning man atau ancoy morning atau man. ini working man. Iya, Ini satunya buat yang nganggur nih. iya, Kaum kaum ini nganggur. cocoknya untuk Deadwood ya. Untuk Deadwood ini cocok karena berhubung di Amerika jadi pagi kan mainnya gitu kan. Betul. Paling pagi aja jam 5 kalau nggak salah. Paling Mm-mm. siangnya itu jam 10. Iya, nah makanya kan, Jam 10 yang lain kan lagi sip 1. nah itu dia. Makanya alasan Yang nganggur lagi mimpi ya, belum bangun, bangun kan sore. ibaratnya wah ini kan alasan mengapa kita akan membuat konten ulasan tentang pertandingan di Piala Dunia karena itu juga ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan momennya ya bisa ikut menyimak lah apa yang sudah kita Iya. bahas tentang pertandingannya. Iya, kalau misalkan kalian ketinggalan pertandingannya ya bisa nonton relive, bisa nonton ini aja replay live kita Iya gitu. betul. Mending nontonin kita. Ini akan kita bahas ya, baik itu dari man of the match tiap matchnya, apalagi kayak Dan pasti table di Piala klasemen. Dunia kan ada drama-drama lah, Betul. drama-drama ya banyak lah pasti. Hmm.
Ya Bakal akan kita akan bahas. kita bawa ya. Nah kalau untuk episode kali ini kita akhiri Ya ya Sin, sudah ya. sampai di sini Karena ya. memang sudah kita Ya bahas kita tunggu semua. saja sampai mana drama transfernya Julian Alvarez ya. Betul. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Kalau teman-teman punya opini, apalagi dalam video ini kita bahas tentang Tijani Reiner ke Atletico dan juga tawaran Barcelona dan PSG terhadap Julian Alvarez. Coba dong drop opini teman-teman tentang rumor transfer tersebut. Oke, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.